Cristiano Ronaldo bercanda dengan menyarankan Thibaut Courtois untuk berganti posisi menjadi penyerang karena tinggi badannya yang mencapai 200 cm. Ronaldo mengatakan hal ini saat berbagi panggung dengan Courtois dalam acara Globe Soccer tahun 2024. Courtois, yang dikenal sebagai kiper kelas dunia, memiliki banyak penghargaan individu, termasuk sarung tangan emas Liga Inggris dan Samurai Trophy di La Liga. Filipina mengalahkan Thailand 2-1 dalam leg pertama semifinal Piala AFF tahun 2024 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Gol kemenangan Filipina dicetak oleh Sandro Reyes pada menit ke-21 dan gol penentu di menit-menit akhir pertandingan. Thailand sempat menyamakan kedudukan melalui Akara Pongpong Wisat, tetapi gagal mempertahankan hasil imbang. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian di Globe Soccer Awards tahun 2024, di mana anak-anak tidak bisa menahan diri untuk meminta foto dan tanda tangan darinya. Momen-momen seperti ini yang membuat Ronaldo berbeda dari yang lain. Arsenal mengalahkan Ipswich Town 1-0 di Emirates Stadium berkat gol Kai Havertz di babak pertama. Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua di klasemen Liga Premier, 6 poin di belakang Liverpool. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Arsenal kesulitan mencetak gol tambahan dan harus puas dengan kemenangan tipis. Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa Vinicius Junior seharusnya memenangkan Ballon d'Or tahun 2024, bukan Rodri. Ronaldo mengungkapkan pendapatnya ini pada acara Globe Soccer Awards di Dubai, menyebut keputusan tersebut tidak adil Vinicius yang menempati posisi kedua. Dan Real Madrid memboikot acara Ballon d'Or sebagai bentuk protes. Trent Alexander-Arnold telah memberitahu Liverpool bahwa dia ingin bergabung dengan Real Madrid untuk tantangan baru. Kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas tahun 2025 dan dia tidak berencana untuk memperpanjangnya. Real Madrid berencana untuk merekrutnya secara gratis setelah kontraknya berakhir, mengikuti strategi yang telah berhasil dengan pemain lain seperti David Alaba dan Antonio Rudiger. Dele Alli mulai berlatih dengan klub Serie A Como setelah meninggalkan Everton. Manajer Congo, Cesc Fabregas, memuji Ali sebagai pemain yang luar biasa dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Ali kembali ke performa terbaiknya. Ali meninggalkan Everton setelah hanya tampil 13 kali dalam hampir 3 tahun dan belum bermain dalam pertandingan kompetitif sejak Februari tahun 2023. Cristiano Ronaldo yakin bahwa dia bisa memperbaiki masalah di Manchester United jika menjadi pemilik klub. Dia menilai masalah utama bukan pada pelatih Ruben Amorim, tetapi pada struktur dan manajemen klub. Ronaldo menyatakan bahwa jika dia memiliki kendali, dia akan membuat perubahan signifikan untuk memperbaiki situasi di klub tersebut. Irak tersingkir dari Gulf Cup tahun 2024 setelah kalah 1-3 dari Arab Saudi di pertandingan grup. Meski sempat menyamakan kedudukan melalui gol Mohamed Ali, 2 gol cepat dari Abdullah Al-Hamdar memastikan kemenangan Arab Saudi. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan Irak di turnamen tersebut. Bahrain kalah 1-2 dari Yaman dalam pertandingan terakhir grup B Piala Negara Teluk tahun 2024. Meski kalah, Bahrain tetap lolos ke semifinal berkat kemenangan sebelumnya atas Irak dan Arab Saudi. Gol bunuh diri Ibrahim Al-Khattal dan gol Harwan Al-Zubaidi memastikan kemenangan Yaman. Bukayo Saka harus absen beberapa pekan karena cedera hamstring yang dialaminya saat Arsenal menang 5-1 melawan Crystal Palace. Saka hanya bermain selama 21 menit sebelum digantikan oleh Leandro Trossard. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi bahwa Saka akan absen setidaknya 8 pekan dan menyebut cedera ini sebagai pukulan telak bagi tim. AC Monza resmi memecat Alessandro Nesta sebagai pelatih sebelum Natal setelah hasil buruk musim ini. Di bawah kepemimpinannya, Monza hanya menang sekali dari 17 pertandingan Serie A dengan 7 kali imbang dan 9 kali kalah. Kekalahan terakhir 1-2 dari Juventus menjadi pemicu pemecatan ini.
Monza saat ini berada di posisi juru kunci klasemen dengan 10 poin. Mohamed Salah mencetak sejarah baru di Liga Inggris setelah Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur 6-3 di Tottenham Hotspur Stadium. Salah menjadi pemain pertama yang mencapai 2 digit untuk gol dan assist dalam satu musim sebelum Natal dalam pertandingan tersebut. Salah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist, termasuk untuk gol Dominic Szoboszlai dan Luis Diaz. Kemenangan ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 4 poin sebelum Boxing Day. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF tahun 2024 setelah kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir penyisihan grup D. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga dan PSSI akan melakukan evaluasi terhadap pelatih Shin Tae-yong dan tim. Gol tunggal Filipina dicetak oleh John Martin Christensen melalui penalti setelah handbal oleh Dontri Pamungkas. Indonesia finish di posisi ketiga grup B dengan 4 poin. Setelah kekalahan 0-3 dari Bournemouth, pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa para pemainnya gugup dan mengalami kecemasan, terutama dalam situasi bola mati. Amorim menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melatih pemain adalah miliknya, bukan pelatih spesialis bola mati. Carlos Fernandes, kekalahan ini membuat MU tetap di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Inggris, posisi terendah mereka pada hari Natal sejak tahun 1989. Dalam pertandingan Liga 1 antara PSM Makassar dan Barito Putra di Stadion Batakan, terjadi kontroversi saat PSM Makassar sempat bermain dengan 12 pemain pada menit ke-98. Insiden ini terjadi karena kesalahan teknik saat pergantian pemain. Barito Putra mengajukan protes resmi kepada PSSI dan PT Liga Indonesia baru terkait kejadian ini. Meskipun demikian, PSM Makassar memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Manchester United mengalami kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris. Gol-gol Bournemouth dicetak oleh Dan Huijsen, Justin Kluivert, dan Antoine Semenyo. Kekalahan ini membuat Manchester United tetap di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan 22 poin. Sementara Bournemouth naik ke peringkat kelima dengan 28 poin. Manchester United telah menyelesaikan transfer pertama di era pelatih Ruben Amorim dengan mendatangkan Digolian, bek kiri muda asal Paraguay, dari Cerro Porteño dengan nilai transfer $4 juta AS. Pemain berusia 17 tahun ini akan bergabung dengan MU pada Juli tahun 2025. Setelah menyepakati kontrak yang diumumkan oleh Fabrizio Romano. Real Madrid mengalahkan Sevilla 4-2 dalam lanjutan La Liga tahun 2024-2025 di Santiago Bernabeu. Gol-gol dari Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrigo Gus, dan Brahim Diaz memastikan kemenangan Los Blancos. Sementara itu, gol hiburan Sevilla dicetak oleh Isaac Romero dan Dodi Lukebakio. Kemenangan ini mengangkat Real Madrid ke posisi kedua klasemen sementara, menyalip Barcelona dengan 40 poin. Manchester United kalah 0-2 dari Wolverhampton Wanderers di Molineux. Bruno Fernandes menerima kartu merah di awal babak kedua, dan Ander Onana melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan gol pertama Wolves. Kekalahan ini memperburuk periode sulit bagi pelatih Ruben Amorim, yang merasa dikecewakan oleh dua pemain kuncinya. Ruben Amorim menyalahkan kartu merah yang diterima Bruno Fernandes sebagai penyebab kekalahan Manchester United 0-2 dari Wolverhampton Wanderers. Fernandes dikeluarkan dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua karena melanggar Nelson Semedo. Amorim menyatakan bahwa kartu merah tersebut mengubah jalannya pertandingan dan membuat timnya kesulitan untuk bangkit.
Chelsea kalah 1-2 dari Fulham dalam pertandingan Liga Premier di Stamford Bridge. Cole Palmer mencetak gol pembuka untuk Chelsea, tetapi Fulham membalas dengan gol dari Harry Wilson dan Rodrigo Muniz di menit-menit akhir pertandingan. Setelah 12 tahun bermain di luar negeri, Oscar kembali ke Brasil dan bergabung dengan klub lamanya, Sao Paulo. Oscar, yang pernah bermain untuk Chelsea dan Shanghai Sporting, menandatangani kontrak 3 tahun dengan Sao Paulo, klub profesional pertama dalam karirnya. Erling Haaland membuang peluang emas di babak kedua saat Manchester City ditahan imbang 1-1 oleh Everton. Setelah tendangan penaltinya digagalkan oleh Jordan Pickford. Kini dia momennya. Manchester City dan Everton bermain imbang 1-1 dalam pertandingan Liga Premier terbaru mereka. Bernardo Silva mencetak gol pembuka untuk City, tetapi Iliman Ndiaye dari Everton menyamakan kedudukan dengan penyelesaian yang menakjubkan. Erling Haaland memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan untuk City dengan penalti, tetapi Jordan Pickford melakukan penyelamatan krusial. Pertandingan antara Manchester City dan Everton di laga Boxing Day Liga Inggris akan berlangsung di Stadion Etihad pada Kamis, 26 Desember tahun 2024, pukul 19.30 WIB. Manchester City sedang berjuang untuk bangkit setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir mereka. Sementara Everton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat clean sheet melawan Arsenal dan Chelsea. Manchester City kemungkinan akan menurunkan pemain-pemain kunci seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, sementara Everton akan mengandalkan James Tarkowski dan Jordan Pickford di lini belakang. Cristiano Ronaldo merayakan Natal dengan cara yang unik, yaitu berenang di air bersuhu minus 20 derajat Celcius di Finlandia. Dalam video yang dibagikan di media sosial, Ronaldo terlihat berani menceburkan diri ke dalam kolam es yang dikelilingi salju. Bersama pasangannya, Georgina Rodriguez dan anak-anak mereka, Ronaldo menghabiskan liburan Natal di Lapland, Finlandia. Mereka juga bertemu dengan Santa Claus dan menikmati berbagai aktivitas musim dingin lainnya. Video ini menjadi viral dan mendapat banyak reaksi dari netizen yang kagum dengan keberanian Ronaldo. Menjelang Boxing Day, persaingan top skor Liga Inggris semakin menarik. Mohamed Salah dari Liverpool memimpin dengan 15 gol dari 16 pertandingan. Erling Haaland dari Manchester City berada di posisi kedua dengan 13 gol dari 17 pertandingan. Cole Palmer dari Chelsea menyusul di posisi ketiga dengan 11 gol. Pertandingan Boxing Day akan menjadi momen penting bagi para pemain ini untuk memperkuat posisi mereka di daftar top skor. Cristiano Ronaldo dan pasangannya, Georgina Rodriguez, membagikan foto-foto intim liburan Natal keluarga mereka di media sosial. Legenda Real Madrid yang kini bermain untuk Al Nassr ini menghabiskan liburan musim dingin bersama keluarganya. Dalam salah satu unggahan Instagramnya, Ronaldo terlihat mengendarai jet ski bersama putranya. Georgina juga membagikan serangkaian foto di Instagram, menunjukkan keluarga mereka sedang bermain ski dan menikmati waktu bersama anak-anak mereka di Laponia, Finlandia. Mereka juga terlihat menikmati makanan dan minuman di daerah bersalju tersebut. Bek Everton, James Tarkowski, percaya diri bahwa timnya bisa mengalahkan Manchester City pada laga Boxing Day Liga Inggris. Everton mencatat clean sheet melawan Arsenal dan Chelsea, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Manchester City sedang dalam tren buruk, dengan 9 kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tarkowski yakin bahwa dengan pertahanan yang kuat, Everton bisa mencuri poin penuh di Etihad Stadium. Vinicius Junior tampil gemilang dalam kemenangan Real Madrid atas Pachuca di final Piala Intercontinental FA. Ia mencetak gol, memberikan assist,
dan melakukan selebrasi ikoniknya yang menyerupai gerakan pistol setelah mencetak gol. Selebrasi ini yang pertama kali ia lakukan saat melawan Atalanta, kini menjadi ciri khas yang sangat disukai para penggemarnya. Bojan Hodak menjadi pelatih kelima dalam sejarah Persib Bandung yang berhasil mengumpulkan lebih dari 100 poin. Kemenangan 3-1 atas Persita Tangerang di pekan ke-16 BRI Liga 1 tahun 2024-25 membawa Hodak mencapai 101 poin sejak bergabung pada Juli tahun 2023. Sebelumnya, pelatih legendaris seperti Indra Thohir, Jajang Nurjama, Robert Albertih, dan Jaya Hartono juga mencapai prestasi serupa. Hodak mencatatkan 28 kemenangan, 17 imbang, dan hanya 3 kali kalah selama masa kepelatihannya di Persib. Inter Milan mengalahkan Como 2-0 dalam pertandingan pekan ke-17 Liga Italia di San Siro. Gol-gol dari Charles Augusto dan Marcus Thuram di babak kedua memastikan kemenangan Inter. Dengan hasil ini, Inter Milan kini mengumpulkan 37 poin dari 16 pertandingan. Hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Atalanta dan 1 poin di belakang Napoli.